Kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah
di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih bagiku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih di kesempatan pada saat malam hari ini, di momen penghujung tahun 2020, di mana kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk merefleksikan ataupun juga
mengenang kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Kerinduan dan harapan kami, biarlah bagian firman Tuhan di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita semua patut bersyukur ya, apabila di momen yang indah seperti di malam hari ini, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang kita kasihi. Kita percaya jika kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita percaya jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semuanya adalah oleh karena anugerah kasih, pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Adalah menjadi suatu momen yang baik jika di malam penghujung tahun ini kita bisa mengambil waktu secara pribadi atau bersama dengan keluarga kita untuk kembali mengingat, mengenang, mengevaluasi, dan merenungkan perjalanan kehidupan setiap kita di sepanjang tahun 2020 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2020 dengan segala kisah ceritanya akan segera berakhir sebentar lagi. Apapun yang mungkin sudah terjadi di tahun 2020 ini, apakah itu kisah yang sedih ataukah senang, apakah itu pengalaman gagal ataupun berhasil, apakah itu pengalaman jatuh ataupun bangun, semua yang kita alami di tahun 2020 ini sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan bagi kita semua. Sedangkan tahun yang baru, yaitu tahun 2021, satu lembaran yang baru, harapan yang baru, dan pengalaman yang baru sedang menanti kita sebentar lagi. Oleh karena itu, sebagai salah satu hal yang juga penting, yang perlu kita perhatikan di momen mengakhiri tahun ini, adalah berita firman Tuhan yang kita percaya bisa menerangi, menghibur, menguatkan, dan memberi pengharapan bagi setiap kita di kehidupan kita. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, inilah bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan di momen penghujung tahun 2020 ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur ini bagi kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu boleh membuka dan juga memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita Mazmur ini. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu gilaran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pergi berkembang, dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu,
dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya, sampai sedemikian Bapak Ibu, saudara-saudari, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan di momen penghujung tahun 2020 ini adalah Allah yang kekal melindungi manusia yang fana. Allah yang kekal melindungi manusia yang fana. Berkaitan dengan tema ini, maka ada dua hal yang menjadi berkat bagi saya dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ini. Ini yang akan saya bagikan, yang saya berharap bisa menjadi berkat juga bagi kita semua dalam perenungan kita di ibadah akhir tahun ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah manusia fana yang bijaksana. Ini yang pertama, jadilah manusia fana yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12 di sini dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kita umat manusia ini adalah makhluk yang rendah, lemah, rapuh, terbatas, dan panah. Seperti fakta yang terang, di mana virus corona yang melanda dunia yang terjadi di sepanjang tahun 2020 ini. Banyak fakta yang menunjukkan dan membuktikan betapa lemah, rapuh, dan terbatasnya kita manusia itu. Jika bukan oleh karena anugerah kemurahan Tuhan yang masih melindungi kita, kita tidak bisa membayangkan apa yang mungkin akan terjadi atas kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindungi kita semua, sehingga kita masih terjaga sampai hari ini dan ada di penghujung tahun 2020 ini. Selain berbicara tentang lemah, rapuh, dan terbatasnya kita secara fisik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang manusia yang fana, ini lebih berbicara bahwa waktu hidup kita di dunia ini adalah sangat singkat sekali. Ada batasnya dan bahkan berlalunya sangat buru-buru sekali. Kata pemazmur bisa dikatakan seperti mimpi, seperti suatu giliran jaga, atau seperti bunga rumput yang sekarang ini ada, besok-besok mungkin sudah tidak ada lagi. Ketika merenungkan tentang bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat hal tentang berlalunya waktu yang sangat buru-buru ini adalah tentang tiap detik di setiap kehidupan kita, yang seringkali berlalu dengan cepat dan sia-sia tanpa kita sadari dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan kita, dan yang seringkali bahkan kita anggap remeh dan sepele. Kita tidak berbicara menit, kita tidak berbicara jam, kita tidak berbicara kehidupan, tetapi saya mau berbicara kepada kita tentang tiap detik di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang lebih cocok berbicara tentang waktu yang berlalu, waktu yang sangat buru-buru berlalu di dalam kehidupan kita. Tahukah kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa suatu hari kelak
semua kita akan mempertanggungjawabkan setiap waktu yang dipercayakan kepada kita, termasuk setiap detik-detik dari kehidupan kita. Ini berbicara bahwa waktu yang sudah kita lewatkan itu tidak akan pernah kembali atau terulang lagi. Sehingga jika kita tidak menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik, maka waktu itu akan menjadi sia-sia dan mubazir di dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat Tuhan. Sama seperti sebutir nasi yang ada di piring kita, itu adalah berkat yang tidak boleh kita sia-siakan. Begitu juga halnya dengan waktu, Bapak Ibu. Kita seharusnya menggunakan setiap detik dari setiap waktu di kehidupan kita dengan bertanggung jawab, mengisinya, memanfaatkannya, dan mengelolanya dengan semaksimal mungkin bagi hormat dan juga kemuliaan nama Tuhan kita. Jangan kita menyia-nyiakannya. Artinya seperti lagu yang sering kita dengar, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Waktu-waktu hidup kita di dunia ini adalah waktu-waktu kesempatan yang sangat berharga, yang tidak boleh kita sia-siakan. Melainkan harus kita kelola dan pergunakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan habiskan waktu kita, jangan isi kehidupan kita, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sampai kita menyesali apa yang sudah terjadi pada akhirnya. Bersikap bijaksanalah dengan waktu yang kita miliki. Akhirnya, jika kita kedapatan setia pada perkara kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kita dengan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, menurut firman Tuhan, kita ini adalah manusia yang panah. Tetapi jika kita bijak dan didapati bertanggung jawab menggunakan setiap detik kehidupan kita yang fana itu, maka kita harus percaya Tuhan pasti senang menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena kita sudah kedapatan baik dan setia dalam perkara kecil ketika menjalani hidup yang singkat di dunia ini. Maka tidak salah jika Tuhan pun mempercayakan waktu yang kekal kepada kita nantinya. Ini pesan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau bagikan di momen di akhir tahun ini. Kesadaran yang baik dan tepat akan panahnya hidup akan menjadikan kita manusia yang bijaksana. Sekali lagi, kesadaran yang baik dan tepat akan panahnya hidup akan menjadikan kita manusia yang bijaksana. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 2, di sini Musa sebagai seorang hamba Tuhan memberi teladan dalam doanya, di mana dia berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang menganggap remeh persekutuan pribadinya dengan Tuhan dan hubungan relasinya dengan Tuhan. Mungkin orang beribadah setiap hari Minggu dan juga banyak mengalami kegiatan rohani di dalam kehidupannya. Tetapi ada banyak orang hari-hari ini banyak menganggap remeh persekutuan pribadinya dengan Tuhan dan hubungan relasinya dengan Tuhan. Mengapa? Mengapa banyak orang menganggap remeh hal ini, Bapak Ibu? Karena mata mereka masih buta dan pengertian mereka masih tertutup secara rohani. Di mana mereka masih belum bisa melihat kebenaran, keindahan, dan kemuliaan Tuhan dengan sesungguhnya. Andaikan mereka tahu dan mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, pasti sikap mereka akan berbeda. Mereka pasti akan bersikap dan berkata seperti Musa dalam Mazmur 90 ini di ayat 1 dan 2 tadi. Atau akan bersikap seperti Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Di mana di dalam suratnya ini Paulus berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus di jalan ke Emmaus sempat membuatnya buta secara dunia. Tetapi kejadian tersebut justru membuatnya menjadi melek atau melihat secara rohani. Mengalami kesembuhan secara rohani. Sehingga ia bisa berkata seperti di atas tadi Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu kuanggap rugi. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Karena pengenalan dia akan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah satu hal yang sangat disayangkan sekali. Jika kita ketika di dunia ini menganggap remeh hubungan relasi kita dengan Tuhan. Orang-orang yang menolak hidup di hadirat Allah adalah orang-orang yang akan mengalami kerugian yang tidak ternilai. Orang yang menolak Allah berarti tidak menerima kehidupan di dalam Allah. Tidak mungkin orang yang pada saat hidup di bumi tidak hidup di hadirat Allah, kemudian nanti waktu meninggal bisa hidup di dalam hadirat Allah. Hanya orang yang sejak di bumi ini sudah hidup di hadirat Allah, artinya yang membangun relasi, membangun hubungan, dan juga membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nanti di kekalan juga diperkenankan untuk berada di hadirat Allah. Dengan demikian, sejatinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peta hari esok seseorang di kekekalan, apakah ia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, masuk ke dalam surga, atau justru malah jauh daripada hadirat Tuhan dan dibuang ke dalam api neraka, dapat dilihat sejak kehidupan orang itu di bumi ini. Untuk itu kita harus mengoreksi diri kita terus-menerus dengan benar. Apakah kita akan diperkenankan ada di hadirat Allah atau tidak nantinya. Karena itu, untuk bisa mengenali diri dengan benar, seseorang harus mengalami perjumpaan langsung setiap hari dengan Allah. Inilah pentingnya kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara seperti ini, baru kita bisa benar-benar mengalami dan merasakan dengan nyata anugerah pemeliharaan dan perlindungan Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91, ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur selanjutnya dari Mazmur 90 bacaan kita ini, yaitu Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 2. Di sini kita bisa lihat firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi hanya orang-orang yang bermalam, ya, dalam naungan yang maha tinggi, ya. Ini lebih tegas, khususnya di ayat yang ke-14. Di sini kita bisa melihat di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti pentingnya kita selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Memprioritaskan relasi dengan Tuhan. Memprioritaskan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena hanya dengan cara inilah kita akan sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan dan perlindungan yang kekal dari Allah yang kekal sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang, Bapak Ibu. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan di akhir tahun ini bisa menolong kita untuk lebih bersikap bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan setiap waktu yang ada di kehidupan kita yang singkat ini. Bahkan setiap detik kita harus benar-benar bertanggung jawab di dalam memanfaatkan, mengisi, dan juga menggunakannya bagi hormat dan juga kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, biarlah firman Tuhan ini juga menyadarkan kita dan juga memberikan kita tahu akan pentingnya selalu menjaga, memelihara, dan juga memprioritaskan hubungan relasi kita dengan Tuhan di tiap-tiap hari di kehidupan kita. Karena dengan cara itulah kasih sayang, kemurahan, kesetiaan,
dan perlindungan Tuhan yang kekal akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam menjalani tahun yang baru yang ada di depan ini. Inilah yang dinyatakan oleh Mazmur pasal 90 ini bagi kita. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat tinggal tahun 2020 yang penuh dengan kenangan, dan selamat datang, selamat menyongsong tahun yang baru yang penuh dengan harapan. Tuhan kiranya menyertai dan juga memberkati kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur di kesempatan yang indah, di momen, di penghujung tahun ini ya Tuhan, setiap kami, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama dengan keluarga kami, mengambil saat untuk bisa merefleksikan, mengingat kembali bagaimana perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Ada banyak kisah, ada banyak pengalaman, ada banyak cerita yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami. Biarlah itu semua boleh menjadi satu kenangan di mana di dalamnya kami boleh belajar dari pengalaman yang ada itu. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan tentang betapa fana, betapa terbatas dan juga singkatnya kehidupan kami di dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini boleh mengingatkan kami dan juga mengarahkan kami untuk bisa bersikap bijaksana ya Tuhan. Bahwa kehidupan ini tidak terus-menerus di dunia ini kami jalani. Tetapi hidup di dunia ini singkat ya Tuhan. Sehingga kami harus benar-benar memanfaatkan dan juga menggunakan setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami tabur, karena apa yang kami lakukan, bagaimana sikap kami terhadap setiap berkat, terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, ini akan dipertanggungjawabkan. Ini adalah satu bentuk kehidupan kami yang sesungguhnya. Dan inilah yang akan membawa kami di bagaimana kehidupan kami di kekekalan nanti. Di mana kami akan tinggal bersama-sama, apakah kami akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan atau tidak. Biarlah kami benar-benar diingatkan, disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan ajarkan kami juga ya Tuhan untuk senantiasa memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini, di dalam hidup ini, selain Engkau ya Tuhan. Lebih daripada segalanya. Engkau adalah lebih dari segala-galanya. Apapun di dunia ini bersifat fana. Segala sesuatu lemah dan juga terbatas. Hidup kami lemah dan juga terbatas. Usaha dan juga dunia ini lemah dan juga terbatas. Sehingga adalah hal yang keliru jikalau kami memprioritaskan dunia ini dan juga segala kekayaannya. Sampai-sampai kami mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu adalah satu kesalahan dan juga kekeliruan terbesar yang kami ambil di dalam hidup kami. Biarlah di tahun 2020 ini kami belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Dan kami memasuki tahun 2020 yang akan datang ini dengan hikmat dan juga pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk memasuki tahun 2020 ini dengan pengharapan, dengan keyakinan, dan juga dengan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami setiap pribadi, masa depan kami, tahun-tahun kehidupan kami yang ada di depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan yang akan menyertai kami di dalam memasuki tahun 2021 yang ada di depan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti
selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.